نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Kaum muslimin yang semoga Allah merahmati kita semuanya, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja. Karena ketakwaan adalah kunci kebahagiaan, kunci keselamatan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala ketika menanamkan ketakwaan dan keimanan dalam hati manusia, yang Allah turunkan Al-Qur'an di tengah-tengah masyarakat yang musyrik, yang mereka kehilangan akalnya. Bagaimana Allah memberikan karunia akal kepada manusia tapi malah menyembah batu dan berhala. Yang Allah berikan kekuatan manusia melihat, menciptakan, berkarya, tapi malah dia menyembah apa yang dia buat. Baik dari patung, batu, pohon yang dia tanam, atau batu yang dia temukan di tengah jalan. Maka Allah menurunkan Al-Quran di awal-awal turunnya atau di Mekah berupa surat-surat yang pendek, ayat-ayat yang pendek, mudah dihafal, mudah difahami untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan di tengah-tengah masyarakat musyrik. Di antaranya Allah turunkan yaitu surat Al-Asr, yang para ulama ahli tafsir, Ibnu Katsir dan yang lainnya meriwayatkan ketika Amr bin As sebelum masuk Islamnya dan setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah turunnya surat Al-Asr, maka Amr bin As pernah berkunjung kepada Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul, seorang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Maka kata Amr bin As ketika datang ke Musailamah Al-Kadzab dan dia ditanya oleh Musailamah, apa yang diturunkan kepada temanmu waktu-waktu ini atau beberapa hari sebelumnya? Maka kata Amr bin As, suratun wajizatun balighah, sebuah surat yang ringkas, padat maknanya. Ringkas tapi menceritakan kehidupan manusia seutuhnya. Sebuah surat yang ringkas yang menceritakan hasil dari jerih payah manusia. Maka Musailamah bertanya, apa itu? Maka Amr pun meskipun dia kafir tapi dia menghafalnya. Karena keindahan sederhananya bahasa Al-Quran dan mudah difahaminya. Kata Amr bin As, yaitu Allah Ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa atau demi waktu, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati kebenaran dan saling menasihati untuk sabar. Maka Musailamah pun diam sebentar. Kemudian dia mengatakan, aku pun juga diberi wahyu. Maka kata Amr, apa wahyunya? Kata Musailamah, ya wabar wa wabar, innama anta udhunadi wa sadr. Hai kelinci gurun, kamu cuma dua telinga dan dada. Maka kata Musailamah kepada Amr, menurutmu wahai Amr, mana yang lebih bagus? Antara wahyu yang diturunkan kepada temanmu Nabi Muhammad atau yang saya terima? Maka kata Amr, demi Allah, kamu sudah tahu kalau saya ini tahu, kamu ini pembohong. Maka kesaksian Amr bin As, seorang musyrik, ketika membandingkan Al-Quran dengan sanad Al-Quran, maka Syekh Abdul Razak menerangkan dua kesimpulannya. Siapapun yang ingin menandingi Al-Quran maka dia akan mendapatkan dua kesimpulan. Yang pertama, apabila dia tetap ngotot, maka dia akan terhina. Jangankan orang-orang yang waras, orang-orang gila pun akan mentertawakan perkataannya.
Apa yang didapatkan pelajaran dari tentang kelinci? Apa yang didapatkan dari pelajaran tentang gajah, tentang kodok dan sejenisnya? Yang kedua, apabila dia mau bertaubat atau minimalnya mengakui kekurangan dan kelemahan manusia, maka dia akan tahu Al-Quran ini tidak diturunkan oleh manusia, tidak diciptakan manusia. Al-Quran bukan ciptaan, tetapi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran tetap menantang siapapun dari sejak awal turunnya. Siapa yang bisa membuat satu surat atau satu ayat yang sama dengan Al-Quran, bahasanya ringkas, mudah difahami, jelas, kemudian juga mudah dihafal, di mana setiap orang yang bisa melakukannya atau mempraktekannya mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Maka kita perhatikan di sini bagaimana Amr bin As yang meskipun masih musyrik, dia menghafal Al-Quran karena indahnya dan luar biasanya kandungannya. Maka seharusnya kita seorang mukmin, seorang muslim, jangan sampai kita terlepas dari satu waktu atau satu kesempatan sehingga kita tidak ikut menghafal Al-Quran, tidak bergabung dalam majelis-majelis tahsin atau majelis-majelis tahfidz. Alangkah luar biasanya Al-Quran, yang dimana Abu Jahal yang masih musyrik pun sangat senang mendengarnya karena bahasanya yang bagus, isinya yang baik. Maka di dalam surat ini yang disifati oleh Amr bin As, suratun wajizatun balighah, surat yang ringkas tapi padat makna. Allah tidak mendefinisikan waktu, karena waktu itu tidak perlu didefinisikan. Semua orang tahu apa itu waktu. Waktu akan berjalan dan tanpa definisi orang memahaminya. Tetapi di sini Allah ingin menerangkan apa yang akan dialami manusia dalam menjalani waktu. Maka semua orang dalam kerugian. Allah menegaskan innal insana lafi khusr, semua orang dalam kerugian. Kerugian apa? Kerugian apa saja? Kerugian dari uang yang dia dapatkan dan kemana perginya. Kerugian dari waktu dia hidup tapi tidak membuat karya, tidak membuat sejarah, tidak menghasilkan apa-apa. Kerugian karena dia punya teman, tapi teman-temannya akan meninggalkannya di dunia maupun di akhirat. Kerugian dia memiliki keluarga, tapi kebaikan apa yang dia dapatkan dari keluarganya. Kerugian dari memiliki anak, tapi apa yang akan diberikan anak kepadanya. Dan kerugian-kerugian yang lainnya. Semuanya bentuk-bentuk kerugian yang ada di dunia, dan kata-kata rugi yang difahami manusia, maka itulah yang akan dia dapatkan. Tatkala orang mendengar kerugian, sesuatu keadaan yang paling dibenci dan ditakuti setiap orang, baik orang yang bekerja dia takut rugi, yang berusaha dia pun juga takut rugi, yang belajar dia pun juga takut rugi, yang mengajar dia pun juga takut rugi, yang punya anak pasti juga takut rugi, dan semuanya takut dengan kata rugi. Maka orang membutuhkan apa solusinya? Maka Allah tampilkan solusinya pun juga sangat ringkas. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Maka siapapun yang meninggalkan keimanan dia akan rugi. Di mana Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Di dalam surat Az-Zumar Allah mewanti-wanti, memberikan wasiat kepada Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi sebelumnya. La in asyrakta, jika kamu melakukan kemusyrikan, la yahbatanna 'amaluk, maka semua amalmu akan hancur, akan sirna, akan hilang, tidak ada manfaatnya. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh-sungguh kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Apabila Nabi Muhammad saja diwanti-wanti, dinasihati, diwasiati agar tidak melakukan kemusyrikan, maka selain Nabi Muhammad jauh lebih penting sekali untuk memperhatikan jangan sampai terjerumus ke dalam kemusyrikan. Harus betul tahu mana keimanan, mana kemusyrikan, dan perlunya belajar tentang kemusyrikan apa saja macamnya. Di mana orang melakukan kemusyrikan, apakah di lisannya, di tangannya, di bajunya, di uangnya, di rumahnya, atau di mana saja. Penting bagi dia untuk mengetahuinya supaya apa? Supaya tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan. Jangan sampai merasa sebagai orang beriman tetapi ternyata hancur semuanya dia dapatkan di akhirat nanti. Sebabnya apa? Karena dia terjerumus ke dalam kemusyrikan tanpa dia menyadarinya. Yang kedua, wa'amilus shalihat, dan beramal saleh. Maka siapapun yang meninggalkan amal saleh, yaitu melakukan dan menjalankan agama, maka kalau dia tidak menjalankan agama, maka dia pun akan rugi, akan hancur, baik di dunia maupun di akhirat.
Allah menceritakan gambaran kehidupan akhirat di mana ahli surga akan melengok, akan melihat orang-orang yang ada di neraka dan mereka akan berdialog di antara mereka. Maka kata penghuni surga kepada orang-orang masuk neraka, "Kenapa kalian masuk neraka?" Maka jawab orang di neraka, "La walam nakum minal musallin." Kami tidak mengerjakan salat. Maka mereka meninggalkan amal soleh, amalan yang Allah perintahkan, ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, sehingga itulah menyebabkan mereka terjerumus ke dalam neraka. Bagi orang-orang yang menumpuk harta dan tidak menunaikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, "Fadzuqu bima kuntum taknizun." Rasakan harta yang kalian tumpuk-tumpuk dan kalian simpan. Karena dia meninggalkan kewajiban dia, meninggalkan apa yang Allah berikan petunjuk dalam mengelola hartanya. Beriman dan beramal soleh adalah untuk islahul fard, untuk memperbaiki diri sendiri, berkembalinya kepada dirinya sendiri. Dia tidak ditanya tentang orang lain kenapa dia tidak beriman, tidak ditanya kepada temannya, tetangganya, sanak familinya kenapa mereka tidak beriman. Tetapi inilah tanggung jawab dari dirinya sendiri. Demikian pula dengan beramal soleh. Dia tidak ditanya kenapa orang lain tidak sholat, tidak puasa, tidak baca Quran, tidak tadabbur Al-Quran, tidak duduk dalam majelis ilmu. Tapi dia ditanya tentang dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan dan amal apa yang dia lakukan. Di mana Nabi SAW bersabda, "La tazalu qadama bani 'abdin yaumal qiyamah." Tidaklah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ditanya beberapa pertanyaan. Di antaranya wa an umrihi fima afnah. Tentang umurnya, dia habiskan untuk apa umurnya? Perhatikan di sini, gagal dan suksesnya dia menjawab nanti di akhirat dari apa yang dia hasilkan, dia karyakan di dunia, berupa keimanan dan amal soleh. Maka perhatikan waktu yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian jalan yang ketiga agar kita tidak terlepas dari kerugian, watawasau bil haqq. Saling memberikan nasihat untuk mengikuti kebenaran, mengikuti agama Islam yang sebenarnya, mengikuti agama Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tanpa mengubahnya, menambahnya ataupun menguranginya. Maka kita lihat di antara kisah yang Allah kisahkan tentang orang-orang yang mendakwakan agama Islam, mendakwakan kebenaran, yang Allah sebutkan di antaranya dalam surat Yasin, kisah sebuah desa yang Allah utus 2 utusan, kemudian ditambah dengan 1 utusan lagi. Maka di akhir kisahnya Allah menutup bahwa orang yang beriman ketika di akhirat nanti Allah berfirman kepadanya, "Qila dukhulil jannah." Masuklah kamu kepada surga. Maka dia pun berandai-andai, seandainya kaumku dulu mau mendengar, seandainya kaumku dulu mau mengikuti kebenaran, seandainya kaumku dulu mau mengikuti ajaran para nabi. Maka dia menyatakan di surga dia mendapatkan kebaikan, wa ja'alani minal mukramin. Allah menjadikan aku sebagai orang-orang yang dimuliakan. Maka kita lihat kebalikannya, orang yang mendakwakan keburukan, mendakwakan maksiat dan mendakwakan kesyirikan, maka kerugian dan kehancuran di dunia dan di akhirat. Allah menceritakan di antara kisah Nabi Nuh, di mana kaumnya berkata kepada mereka, saling mendakwakan di antara mereka, "La tazarunna waddaw wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uq wa nasra." Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, baik namanya Wad, Suwa', Yaghutz, Nasr. Kemudian apa akibat yang mereka dapatkan? Ughriqu. Mereka ditenggelamkan di dunia dan di akhirat tentunya mereka akan masuk neraka. Maka meninggalkan dakwah, meninggalkan mengajak orang lain mengikuti agama Islam, meninggalkan dan tidak mau menyampaikan ajaran agama Islam kepada orang lain, hanya disimpan untuk dirinya sendiri, merupakan salah satu sebab kerugian. Bisa besar, bisa kecil, tergantung berapa banyak dia simpan dan dia sembunyikan. Dia selamat dari kerugian dengan usahanya berdakwah. Besar, kecil dan keberhasilannya, usahanya dalam berdakwah bukan berapa banyak yang mengikutinya, tapi dilihat dari dirinya sendiri. Berapa usaha yang dia lakukan, berapa besar usaha dia berdakwah, berapa usahanya dalam menyampaikan kebaikan. Maka semakin besar, semakin selamat dirinya di dunia dan di akhirat.
Dan jalan keluar yang terakhir dari kerugian, wa tawasau bis sabr. Saling menasihati untuk sabar. Sabar karena menjalankan agama membutuhkan kesabaran. Berdakwah membutuhkan kesabaran. Bagaimana kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali mendapatkan wahyu, maka Waraqah bin Naufal memberikan nasihat kepadanya bahwasanya orang yang berdakwah sepertimu akan diusir. Maka Nabi pun bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Maka kata Naufal, tidak ada seorang pun yang berdakwah kecuali akan diusir, akan dimusuhi. Bukan karena dia gila, bukan karena jelek isi dakwahnya, tetapi itulah tabiat manusia. Allah menciptakan ada orang yang mudah menerima kebenaran dan banyak orang yang sulit menerima kebenaran meskipun terlihat di depan matanya. Bagaimana Amr bin As yang diceritakan di awal tafsir ini, diceritakan di awal pembahasan kita, dia menghafal surat Al-Asr, dia menyebutkan suratun wajizatun balighah, surat yang ringkas tapi padat makna, tapi dia tidak langsung beriman. Bagaimana Abu Jahal dan tokoh-tokoh musyrik yang lainnya, yang ketika Nabi Muhammad baca Al-Quran mereka mendengarkan, mereka sengaja mendengarkan dan sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan, tetapi Allah tidak berikan hidayah kepada mereka. Maka menjalankan agama butuhkan kesabaran. Allah Ta'ala menyebutkan orang yang ragu dalam menjalankan agama, cuma setengah-setengah menjalankan agama dan tidak sungguh-sungguh. Allah menyebutkan wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepi-tepinya saja, hanya sekenanya saja, hanya sesenangnya saja. Ibnu Abbas menafsirkan ala syak, dia ragu, sebenarnya agama ini benar apa tidak sih? Meskipun dia secara akal memahami dan mengetahui agama ini agama yang benar, agama yang berisi kebaikan, tetapi masih ragu karena ada bisikan setan, karena ada bisikan dari temannya, karena ada isu-isu yang diangkat oleh temannya dan yang lainnya. Maka di akhir ayat ini khasirat dunya wal akhirah, maka dia pun akan rugi dunia dan akhiratnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kaum muslimin yang semoga Allah merahmati kita semuanya, memberikan hidayah kepada kita untuk mengikuti kebenaran dan memberikan petunjuk kita agar kita menjauhi keburukan, menjauhi maksiat. Hasan Al-Basri menerangkan tentang hakikat kehidupan. Ya bani Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, kamu sebenarnya hanya hari-hari. Jika satu harimu sudah lewat, maka sebagian tubuhmu sudah hilang. Maka kita lihat di antara kebiasaan kita, kita memiliki dua kalimat yang berkaitan dengan waktu, yang kita anggap bertolak belakang tetapi sebenarnya maknanya sama. Di antara kita ada yang mengatakan menghabiskan waktu, di antara kita ada yang mengatakan mengisi waktu. Baik menghabiskan waktu maupun mengisi waktu, dua-duanya hakikatnya sama. Waktu akan tetap berjalan. Tapi hendaknya kita bertanya kepada diri kita sendiri, selama ini kita Allah berikan hidayah, Allah berikan kesempatan, apa yang sudah kita lakukan? Hari yang kita lalui, apa yang sudah kita berikan di dalam hari ini? Amal apa yang kita lakukan pada hari ini? Apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang kita karyakan? Tentu semua itu akan kita dapatkan di masa depan kita ketika di dunia dan juga di akhirat nanti. Kebaikan dan keburukannya akan sama-sama kita rasakan. Maka perhatikan bagi kita, apabila kita ingin memanfaatkan sisa waktu kita, maka tetapkan amal-amal soleh yang Nabi ajarkan. Apakah kita akan mulazamah, akan terus-menerus baca Al-Quran, sehingga waktu kita akan diisi dengan baca Al-Quran? Apakah kita akan senantiasa sholat duha dan tidak meninggalkannya? Apakah kita akan senantiasa bersedekah dan tidak meninggalkannya? Maka hendaknya masing-masing dari kita menetapkan satu amal kebaikan yang kita akan istiqomah di dalamnya, sehingga ini menjadi sebuah senjata bagi kita di akhirat nanti, bahwa kita telah melakukan kebaikan dan kita berharap Allah menerima kebaikan kita dan masukkan kita ke dalam surga karena kebaikan yang kita lakukan. Maka tetapkan, tanpa menetapkan target, maka waktu akan hilang begitu saja.
10 tahun, 20 tahun sudah dilewati, tapi mungkin tidak akan didapatkan hasilnya. Tapi bagi yang betul-betul menetapkan target, maka dia akan mendapatkan hasilnya di dunia maupun di akhirat. Kita lihat Imam Bukhari, umurnya tidak lebih panjang dari umur kita, tapi memiliki karya yang luar biasa. Demikian pula dengan Imam Syafi'i, dia tidak lebih panjang umurnya daripada manusia secara umum, tapi karyanya luar biasa. Demikian pula Imam Nawawi dan imam-imam yang lainnya. Bahkan apabila kita ambil contoh yang paling ekstrim, Nabi Muhammad SAW, berapa umur beliau? Berapa umur beliau memikul risalah? Hanya 23 tahun. Tapi 23 tahun ini tidak digunakan beliau dengan tumpang tangan, dengan menghabiskan waktu, dengan menganggur, dengan tidak ada kerjaan. Tapi 23 tahun mengubah wajah dunia yang agamanya diikuti semua orang sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.